Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM 23042284. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dan konstitusi, hukum dan sosial masyarakat. Yang pertama, kita membahas pengertian hukum. Kata hukum berasal dari kata al-hukm, kaidah atau ketetapan dalam bahasa Arab. Perbedaan kata ini dalam beberapa bahasa lain adalah right dalam bahasa Belanda dan Jerman, droit bahasa Prancis, diritto bahasa Itali, ius dalam bahasa Yunani, dan law dalam bahasa Inggris. Selain istilah di atas, masih banyak lagi istilah hukum dalam berbagai bahasa di dunia. Hukum merupakan aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan antar manusia atau individu dan antara manusia dengan masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum dan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi suatu negara yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan kewenangan negara. Dasar hukum konstitusi dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung pada sistem hukum suatu negara. Umumnya, dasar hukum konstitusi mencakup yang pertama, ketentuan konstitusional, berisi pasal-pasal atau klausa-klausa yang menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum. Konstitusi juga mencakup prinsip-prinsip hukum dasar yang harus diikuti oleh pemerintah dan warga negara. Yang ketiga, prosedur amandemen, menjelaskan bagaimana konstitusi dapat diubah atau diamandemen. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ada 4. Yang pertama, menetapkan kedaulatan hukum. Maksudnya, konstitusi menetapkan bahwa pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum. Ini memastikan adanya kedaulatan hukum. Yang kedua, menetapkan pembagian kekuasaan. Konstitusi biasanya mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, melindungi hak-hak individu. Konstitusi seringkali mencantumkan hak-hak dasar warga negara dan menjamin perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Yang keempat, menetapkan struktur pemerintahan. Konstitusi menentukan struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk pembentukan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, hubungan konstitusi dan hukum. Hubungan antara konstitusi dan hukum adalah bahwa konstitusi merupakan dasar bagi semua hukum di suatu negara. Hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi. Konstitusi menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih luas, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, hukum berasal dari konstitusi dan peraturan-peraturan lebih lanjut harus selaras dengan dasar hukum tersebut. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi suatu negara yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan, hak-hak individu, dan kewenangan negara. Konstitusi mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi bisa tertulis atau tidak tertulis tergantung pada karakteristik dan sejarah suatu negara. Selanjutnya, jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, tertulis atau written constitution. Konstitusi ini diatur dalam satu dokumen tertulis yang spesifik. Banyak negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia memiliki konstitusi tertulis. Yang kedua, tidak tertulis atau unwritten constitution. Konstitusi ini tidak diatur dalam satu dokumen tertulis. Norma-norma konstitusional tersebut dalam sejumlah dokumen hukum, kebiasaan, serta keputusan-keputusan pengadilan. Contoh, negara dengan konstitusi tidak tertulis adalah Inggris. Yang ketiga, fleksibel atau flexible constitution. Konstitusi ini dapat diubah atau diamandemen dengan cara yang relatif mudah. Misalnya, konstitusi Inggris bisa diubah dengan mayoritas suara
di parlemen. Yang keempat, tidak fleksibel atau inflexible constitution. Konstitusi ini sulit diubah dan memerlukan prosedur khusus atau persetujuan yang lebih besar. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat memerlukan dukungan yang tinggi dari negara-negara bagian untuk di amandemen. Yang kelima, ketatanegaraan rigid atau rigid constitution. Konstitusi yang menetapkan pembagian kekuasaan dan kewenangan secara jelas antara lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya Konstitusi Jerman. Yang keenam, ketatanegaraan tidak rigid atau unitary constitution. Konstitusi yang memberikan kewenangan pusat tanpa pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat karena hukum biasanya mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tata cara yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Hubungan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, refleksi nilai masyarakat. Maksudnya, hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai etika dan moral masyarakat, tepatnya berlaku. Norma-norma hukum dapat mencerminkan pandangan dan kepercayaan bersama masyarakat. Yang kedua, reaksi terhadap perubahan sosial. Hukum dapat berubah sebagai respons terhadap perkembangan dan perubahan sosial. Hukum dapat diubah atau diperbarui untuk mencerminkan nilai-nilai dan tuntutan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, penegakan norma sosial. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Ini menciptakan keteraturan dan keadilan dalam interaksi antar individu. Selanjutnya, pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Yang pertama, deterensi. Hukum menciptakan ancaman hukum bagi pelanggaran norma-norma sosial. Keberadaan sanksi atau hukum dapat menjadi faktor yang mencegah individu atau kelompok untuk melanggar hukum. Yang kedua, normatif. Hukum dapat membentuk norma-norma perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Hukum bisa mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, perlindungan hak individu. Hukum memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak individu seperti hak properti, kebebasan berbicara, dan hak-hak lainnya. Ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Selanjutnya, peran hukum dalam membentuk struktur sosial. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Maksudnya, hukum menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan di dalamnya. Ini membentuk struktur politik dan administratif suatu masyarakat. Yang kedua, pengaturan hubungan sosial. Hukum mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Peraturan hukum tentang kontrak, pertanggungjawaban pidana, dan lainnya membentuk cara individu berinteraksi. Yang ketiga, perlindungan hak minoritas. Hukum bisa digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat, mencegah diskriminasi, dan memastikan keadilan sosial. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Hukum ekonomi membentuk struktur ekonomi suatu masyarakat dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur bisnis, hak milik, dan transaksi ekonomi lainnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencerminkan masyarakat tetapi juga membentuk dan memengaruhi perilaku serta struktur sosial dalam masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.